Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para jemaah grup 12 Sumatera Utara kisaran yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam kitab Bertolabul Ilmi pada pelajaran yang terdahulu, yaitu 4 batin Allah pada diri asal muasal semua terjadi. Malam ini kita memasuki batin terakhir, yaitu batin anpas. Batin anpas ini adalah sebuah batin diri yang sangat kuat dan sangat mempertahankan sebuah wujud yang ada batin dalam batin yang bersembunyi, yaitu di dalam wujud jasad kita. Batin dinamakan anpas, dinamakan dia anpas itu karena ada 2 batin di situ. Pertama, batin diri bernama an, batin Tuhan rahasia bernama fa. Fa itu adalah batin sir yang sangat halus yang akan mensucikan. Jadi batin anpas ini adalah sebuah batin yang berguna mencuci dan mensucikan seluruh zat dari hadas ruh. Kita ini kan ruhnya banyak, ya. Ada ruh kaki, ada ruh telinga, ada ruh mata. Pokoknya semua perbuatan ruh di diri ini dia akan mensucikan. Kekuatan daripada batin anpas ini sangat berguna untuk mensucikan. Jadi kalau kita tidak sucikan seluruh batin Allah ini dari hadas ruh, ruh memandang, ruh mendengar, ruh berkata, itu kan ada hadasnya. Dikala kita berkata yang enggak benar, memaki orang kasar, itu juga ada hadas pada ruh suara. Begitu juga tangan
segala bentuk kesalahan yang dilakukan oleh semua ruh-ruh yang ada di diri kita, itu akan dibersihkan oleh batin Allah bernama Anfas. Batin Anfas ini adalah suatu batin yang disimpan dan dirahasiakan, itu sangat jauh di dalam batin jantung. Jantung itu kan markubah, dia juga batin. Nah, tapi di dalam batin itu ada zat yang sangat kuat, yaitu zat dari batin tersebut bernama Anfas, yang mana zat tersebut berdiri mewakili kodrat semua zat, semua batin yang tiga itu, sehingga dia berfungsi untuk menyatukan ruh dengan jasad. Ruh dengan jasad itu disatukan oleh batin Anfas tadi. Seandainya batin Anfas ini tidak menjadi penyaring di depan, semua batin Allah, napas tanapas, nufus, itu akan kena oleh hadas tadi. Maka dia di depan sebagai filter penyaringnya. Di dalam jasad, kodratnya, rahasianya dimunculkan nanti ke jasad, menghantam hadas itu. Itu cara amalannya, cara mengamalkannya nanti itu masuk ke season kedua setelah 10 menit terakhir. Itu cara pengamalan yang akan dirahasiakan dan direkam. Jadi batin Anfas ini adalah batin penyaring dan batin yang mempertemukan antara tubuh dengan jasad. Sebab begini, seandainya batin Anfas mewakili derajat manusia, kehadirannya itu mewakili derajat manusia. Seandainya batin Anfas ini enggak ada, maka kita bernama Nasma. Apa itu Nasma? Hanya sebuah nama. Coba bayangkan, seandainya ini tidak ada batin Anfas ini, mungkin kita sudah sederajat dengan hewan. Makanya ini naf adalah sebuah diri. Naf itu apa? Yang empat inilah yang dikatakan diri. Diri batinnya Allah. Nah, coba kalau naf ini tidak ada atau Anfas ini tidak ada, semua akan menjadi, ke dalamnya itu sudah menjadi gangguan besar. Apapun yang mau diamalkan, mau apa, kalau sudah sentral batin itu kotor, induk batin itu kotor, maka semua tidak akan pernah kita dapatkan apa yang kita amalkan. Apalagi dia adalah batin yang menentukan pembedaan kita golongan manusia atau golongan makhluk. Inilah yang sangat menentukan. Kalaulah naf daripada Anfas ini tidak ada, maka kita akan tergolong oleh makhluk. Apa yang tergolong makhluk? Hanya ada jasad dengan ruh. Kalau ada jasad dengan ruh saja, itu namanya nasma. Nasma itu cuma sebutan. Oh, itu kucing, oh itu orang, oh itu apa, sapi, itu manusia. Cuma untuk membedakan itu saja. Coba bayangkan, inilah batin an, itu Anfas. Fa-nya itulah kodrat zat yang mensucikan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi batin Allah yang keempat ini adalah batin yang mensucikan. Batin yang tiga lagi, tanapas, napas, dan nufus, ini disucikan oleh Anfas.
Kenapa anfas? Ada juga orang menyebut ampas. Kalau ampas itu tidak di makom siril asror. Ini sir asror. Kalau sir asror ini makom rahasia. Tapi kalau ampas itu sudah masuk ke ghaibul quyub. Kalau ghaibul quyub itu sifat nyata. Itu masuknya ke ampas, ghaibul quyub. Tapi kalau anpas itu sir abror, sir asror. Itu adalah makomnya rahasia atau sir atau batin. Itu beda makomnya. Maka dengan adanya diri anpas tadi, ini kalau kita kaji dari Al-Fatihah An'am, nah ini kodratnya adalah batin an, ya. Ini adalah batin anfas, yaitu batin pensuci oleh Allah. Nah ini kodratnya diri an. Jadi kalau itu dia ini berfungsi sebagai penyatu dari jasad dan ruh, makanya jadilah naf. Nah kalau naf berarti manusia. Kalau kodrat naf, na itu aku, fa itu batin. Jadi Allah katakan ini diri batinku. Nah inilah bedanya dengan ruh. Ini bedanya dengan makhluk, hewan. Coba kalau diri an tidak ada, berarti bukan naf. Kita ini bukan naf, bukan napas, bukan tanapas, bukan ampas, bukan juga nupus. Nah ini yang sangat penting. 4 kodrat menyatakan naf, bahwasanya na itu aku, fa itu batin. Jadi ini adalah kita ini batinnya Allah, bukan ruh atau hewan. Makanya ada diri bernama napas, ya. Makanya ada diri bernama napas. Terus ada juga diri yang bernapas. Nah kalau diri yang bernapas itu bukan kita. Kalau napas itu adalah nama batin Allah di diri kita. Golongannya apa? Hayat. Terus apalagi? Rohani. Apalagi? Nurani. Rabbani. Itu golongan yang namanya diri napas. Napas tidak bernapas. Ingat itu. Napas bukan bernapas. Yang bernapas kullu nafsin izakatul maut. Itu yang bernapas. Kullu nafsin zaikatul maut, itu yang bernapas. Artinya setiap yang diberi napas pasti akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Tapi tidak ada ayat yang mengatakan napas bisa mati. Nah, inilah batinnya Allah, nafas, diri yang sesungguhnya. Dan bertajali dia memuji dirinya dengan tanafas. Dan hidup di dalam batinnya nupus. Dan berdiri mensucikan dirinya dengan anfas. Nah kalau kita gabungkan yang keempat-empatnya tadi, dan ini memiliki cara amalan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali kepada yang mengamalkan yang dihakkan. Jadi kalau kita sudah paham ternyata batin Allah yang 4 itu adalah kekuatan diri, keakuannya Allah. Kalau ada kita mengaku umatnya Allah, buktinya mana? Kalau mengaku umatnya Allah, buktinya diri. Diri yang mana umatnya Allah? Diri yang naf. Naf yang mana? Naf itu diri yang batin. Na itu ba'aku, fa itu batin. Nah, inilah perbedaan kita dengan makhluk. Ya, coba bayangkan kalau diri ini bukan batin Allah,
maka kita sudah bernapas. Kalau bernapas itu makhluk. Kalau bernapas makhluk, wujudnya ruh. Kalau ruh, nasibnya apa? Ruh adalah urutannya usia, takdir, kehidupan. Kita ini bukan kehidupan, tapi hidup, hayat. Ya, kita ini hayyun. Kita ini adalah hidup, nafas, bukan hayyun, bukan hayat. Kalau hayat itu ruh, namanya kehidupan. Kalau kehidupan, dia hanya nasma. Nasma itu apa? Hanya sebuah nama. Bedanya, kalau kucing pakai nama, kambing pakai nama, ada namanya kambing. Kalau manusia ada lagi namanya manusia. Nah ini kalau diri batin Allah, diri yang sebenar-benar diri dia itu tidak dia dirikan, maka dia sama golongannya dengan makhluk. Inilah batin Allah yang empat, sumber dari segala jadi. Napas, tanapas, ampas, nufus. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya kodrat awal dari kita ini adalah diri batin bagi Allah. Naf itu adalah batinku, diri batinku kata Allah. Nah kalau kita sudah diakui Allah diri batinnya, itu tidak ada di makhluk lain. Ya, itu tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, ini yang dikatakan dengan anfas. Ya, baik, kita lakukan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Kan disuruh sembut, disuruh baca begitu. Kenapa pada bengong? Ya, baik, silakan juru tabliknya menyampaikan amanah jamaahnya, insyaallah. Juru tabliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Coba kamu bersemangat kalau ngaji itu, coba ya. Nah, coba silakan disampaikan. Ya, insyaallah sehat Buya. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Buya atas materi tausiahnya tentang batin diri Allah, yaitu nafas, tanapas, nufus dan ampas. Selanjutnya kepada jemaah yang ingin bertanya kepada Buya, silakan ijik tombol tanda lambang tanda tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak itu. Kepada Buya Wiro, silakan bertanya kepada Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di sekitar situ jangan dinyalakan audionya, nanti suaranya dempet semua. Yang ada di makom semua matikan, satu aja yang bertanya aja yang nyala. Silakan. Supaya ada kejelasan antara kalimat, antara yang dikatakan ampas dan anpas. Ini bisa keliru para salik ketika tidak memahami mana yang ampas dengan yang anpas. Itu dulu ayah dulu, insyaallah. Baik, insyaallah.
Ampas itu an, kalau dia an itu kodratnya batin, alamnya, wujudnya adalah sir asror, tidak diboleh disebut ampas. Nanti begitu yang empat ini masuk ke kajian sifat, maka dia muncul nanti ampas di situ. Dia sebuah perwujudan saja. Jadi amnya nanti setelah yang empat ini dilebur pada kepada makom sifat. Dia kan gini, pertama kita belajar tentang empat batin Allah ini adalah pertama makom pizat. Nah ya, ingatkan waktu makom pizat jatuh zat menjadi tubuh lahu. Nah kan. Yang kedua kita masuk ke makom pisir ya, pisir yaitu rahasia betul kan? Nah yang ketiga kita masuk sekarang kepada makom fisir asrar. Nah asrar ini dia tidak boleh dikasih nama. Kalau ampas golongannya sifat. Nanti setelah nanti bagaimana bertajalinya empat batin ini ke alam, ke kodrat sifat dan tersambung ke alam ini, baru wujudnya ampas ada. Ya, jadi tidak akan ketemu ampas di kajian tingkat batin. Nanti di tingkat pisifat baru dia masuk. Nah, kalau pisifat itu mana kodratnya, tajalinya keluar. Nah gitu. Kalau dia bertajali keluar masuk ke tingkat sir asror, baru ada Muhammad. Sekarang Muhammad belum ada. Di napas, tanapas, ampas, nupus tidak ada kodrat Muhammad. Nanti setelah masuk ke makom sifat batin yang empat ini baru muncul awal Muhammad. Nah di sini baru ketahuan kemana asal muasal semuanya yang empat ini. Nah kita baru tersambung. Nah nanti tersambungnya ke fisifat. Nah, di fisifat baru ada am. Insya Allah. Begitu. Lanjut. Silakan yang lain. Ini Pak ini. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya sehat selalu. Insya Allah, amin. Kami kepada untuk mengenal Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, insya Allah, amin. Tadi Buya menerangkan bahwa ampas ini adalah penyaring atau filter semua batin. Iya. Mohon penjelasannya Buya macam mana daripada penyaring ini Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk cara pekerjaan tajalinya kita akan lakukan nanti di waktu sesi kedua setelah 10 menit kedua ya. Nah nanti kalau itu untuk itu kerahasiaan itu nanti di pelajaran kedua. Tapi untuk wawasannya, seandainya tidak ada anpas ini, itu tidak akan ada perbedaan kita dengan binatang. Yang ada perbedaannya apa? Nasma, nama aja yang beda. Ya. Oh itu manusia, itu hewan, itu jin, itu setan.
Tapi yang membedakan setelah ada pengakuan diri batin oleh Allah ke manusia, barulah ada perbedaan. Gitu. Jadi dengan adanya anpas tadi, maka dia akan merekat hubungan antara tubuh dengan ruh. Nah, coba kalau tubuh dengan ruh dia lepaskan, ini sudah jadi makhluk nih kita ini semua. Seandainya dilepaskan oleh anpas, dia enggak masuk ke dalam tubuh dengan ruh, ini sudah sama dengan makhluk. Tinggal jasad dengan ruh. Kalau jasad dengan ruh namanya nasma, bukan asma, nasma. Kalau nasma artinya kehidupan, hanya sebuah nama. Nah, berapa jauhnya kita terhina kalau tidak ada batin yang 4 itu. Paham? Insyaallah. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Fitri silakan, Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah sehat selalu. Amin insyaallah. Ini ayah, tolong pencerahannya ayah, kodrat batin sir asrar itu ayah. Bagaimana? Tolong pencerahannya ayah, kodrat batin sir asrar itu ayah. Sir asrar itu artinya yang 4 itu semuanya namanya sis asrar lah. Jadi tidak boleh ada namanya. Nanti setelah dia turun ke alam ini, namanya itu dikatakan ghaibul quyub. Ghaibul quyub. Nah, ghaibul quyub itu artinya sudah nyata terlihat. Sekarang belum kita lihatkan. Nanti mana yang nyata itu ghaibul quyubnya? Kemana perginya yang 4 itu? Di batin mana? Keluar di batin namanya sifat. Nah, dia nanti tersambungnya kemana ini? Ini kan usul diri kita ini. Nah, jangan lupa nak, waktu kita dulu pernah mengkaji 12 kodrat asal usul semua jadi. 4 berupa nur riwayat Adam, 4 berupa zat riwayat Muhammad, 4 berupa batin riwayatnya Allah. Ingat enggak? Nah, sehingga terjadilah 3 kali 4 12. Maka 6 kuasa Muhammad disebut dengan Hijriah, 6 kuasa Adam disebut dengan Masehi. Nah, ini kan. Nah, inilah kita masuk ke usulnya dulu nih, yaitu 4 batin awal semua jadi. Gitu. Nanti ini kemana dan di mana posisinya nanti di sifat dia akan mencari tempat. Gitu. Gitu. Paham? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi namanya itu pembangkit diri. Ya. Nah, nur berasal dari zat, zat berasal dari batin. Nah, di sini sudah tahu nih. Jadi kalau kenapa dikatakan siril asror, sir asror tadi, asror itu karena tidak boleh dikasih nama. Hanya nama batin itu aja bolehnya disebut. Gitu. Jadi tidak boleh. Nah, cuma yang menjadi suatu perhatian kita sekali, seandainya batin anpas ini tidak menjadi batin dari jasad dan ruh, maka Allah tidak mengakui ini, kita ini nafnya dia, tidak mengakui batinnya dia. Nah, itu aku, faknya batin atau batinku atau bani. Nah, kalau dia lepaskan anpas ini,
Kita ini sudah kembali ke nasma, hanya sebutan aja, bedanya nama aja yang beda. Ini namanya manusia, itu namanya hewan, itu namanya jin, itu nama setan, makhluk apalah. Berapa jauh kita ketinggalan. Makanya saya bingung, di banyak pemahaman tentang kaji yang 4 ini, tetapi bukan pemahaman bangkitnya kodrat Tuhan menjadi ke manusia, tapi pemahaman yang menjadi ilmu kebatinan. Ini yang kita khawatirkan, ya. Nah, gitu. Ini yang kita khawatirkan karena jatuhnya kepada ke ilmu kebatinan, bukan menjadi wujud. Harusnya dari sir asror dia naik ke ghaibul wujud, nah, ghaibul wujud. Mana dia jadi sifat sama kayak diri al-haqullah, ya. Dia bangkit melahirkan apa? Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, ya kan? Nah, padahal yang menjadi itu apa? Al-haqullah, diri halus. Nah, tapi dia tetap di diri al-haqullah. Nah, setelah itu aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah, ini lahirlah 7 kodrat. Lah, kan? Nah, sama kayak ini juga sama. Yang 4 ini awalnya dia batin, nanti dia bersifat batin itu. Dia bersifat ini akan merubah namanya naf. Dan posisi yang 4 itu akan berubah dan cara bekerjanya dan terhubungnya bagaimana jadi diwadi mani manikam di diri kita. Dari napas, tanapas, ampas, nupus menjadi wadi madi mani manikam. Bagaimana dia jadi itu? Nah, setelah itu baru lahir nur, nurullah, nur Muhammad, nur Allah, ya kan? Nah, akhirnya jadi kita. Kan itu yang naf. Nah, itu yang dikatakan naf. Jangan naf kata orang, naf kata kita, kan gitu. Nah, seperti itu nantinya. Dan semua itu punya amalan yang tidak dijebolkan atau dikeluarkan di YouTube, kecuali setelah masuki areal belajar. Itu paham? Insya Allah ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Insya Allah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya masuk 10 menit terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.